다리가 풀리면서 나도 가슴이 떴어. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Saya tulis dulu hukum. Anda sering mendengar ya bahwa yang dikatakan sebagai hukum Newton itu salah satunya dikonsepkan bahwa hukum Newton ini oleh yang namanya adalah Isaac Newton. Isaac Newton ini adalah salah satu juga dari seorang ahli matematik ya, yang mana ini juga seorang fisikawan, astronom, teolog, dan penulis Inggris yang dikenal sebagai salah satu ilmuwan yang paling berpengaruh sepanjang masa saat ini, yang lahir di tahun 1643 dan meninggal di tahun 1727. Ini sedikit informasi berkaitan dengan Isaac Newton. Lengkapnya Anda bisa cari di Wikipedia. Tapi apa saja yang akan kita pelajari di kelas 10 ini? Yang akan kita pelajari yang pertama adalah hukum 1 Newton. Nah, apa yang dikatakan sebagai hukum 1 Newton ini? Hukum 1 Newton ini bisa juga dikatakan sebagai kelembaman atau hukum kelembaman. Apa yang dikatakan kelembaman? Kelembaman ini adalah benda ingin mempertahankan posisinya ya. Dalam kata lain adalah benda mempertahankan posisinya. Nah, maka di sini sigma F adalah 0. Kenapa 0? Karena gaya yang diberikannya adalah 0, maka benda tersebut kecenderungannya adalah diam. Benda mempertahankan posisi. Nah, seperti apa ilustrasinya? Ilustrasinya Anda bisa lihat dari gambar seperti ini, misalkan. Nah, ketika mobil dalam keadaan diam dan mobil tiba-tiba bergerak kemana? Bergerak ke depan, maka secara otomatis badan kita akan terhempas kemana? Ke belakang. Berarti kebalikannya. Dalam kebalikannya, berarti ini dikatakan bahwa hukum Newton 1, benda mempertahankan posisinya. Jadi si orang-orang tersebut ini ingin dalam keadaan posisinya dalam keadaan semula atau diam, makanya geraknya itu berkebalikan dengan benda tersebut. Ketika benda ke depan, maka kita terhempas ke belakang. Maka itu dikatakan sebagai hukum Newton yang pertama. Sigma F ya. Kita lihat lagi di sini. Sigma F sama dengan 0. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini dikatakan juga beri warna yang berbeda. Benda bergerak yang memiliki percepatan ya, pasti memiliki gaya. Nah, dengan bahasa matematisnya sigma F sama dengan M kali A, di mana M-nya adalah massa sedangkan A-nya adalah percepatan. Oke, ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya Anda bisa lihat seperti ini. Hukum Newton yang kedua. Nah, ya. Jadi si benda itu bisa bergerak. Kalau apa? Kalau memiliki gaya dorong, dan ini gaya tarik ya. Benda bergerak. Kalau memiliki apa? Kalau dari konsep tersebut bahwa kalau memiliki percepatan. Nah, berarti di sini gaya tarik, gaya dorong maupun gaya tarik, ketika bendanya bergerak, maka si benda tersebut memiliki percepatan. Itu hukum Newton yang kedua. Ada lagi, yang ketiga, ada hukum Newton 3 ya, atau hukum 3 Newton. Mana hukum Newton 3 ini adalah ini nih.
F aksi sama dengan negatif F reaksi. Ilustrasinya kita lihat di sini. Ilustrasinya sepertinya akan lebih mudah dipahami. Nah, ini ya. F aksi dan F reaksi. Si benda ini, oke, si benda ini memberikan reaksi dan ini memberikan aksi. Bendanya akan diam kalau aksi dan reaksinya itu memiliki gaya yang sama. Tapi kalau gayanya berbeda, misalkan gaya aksinya lebih besar, maka ini akan cenderung bergerak ke kiri. Sedangkan kalau gaya reaksinya lebih besar, maka benda akan cenderung ke sebelah kanan. Ya, konsep F aksi dan reaksinya seperti itu. Nah, berikutnya kita akan belajar juga mengenai yang namanya gaya gesek. Nah, gaya gesek ini sangat penting. Kalau setiap benda memiliki gaya gesek, maka akan terlihat bahwa benda tersebut memiliki kebermanfaatannya. Gaya gesek itu ada dua. Pertama, ada gaya gesek yang dikatakan sebagai statis. Yang kedua, ada gaya gesek yang dikatakan sebagai kinetis. Nah, di mana statis ini, gaya gesek statis ini adalah untuk mengecek ya, mengecek bergerak atau tidaknya sebuah benda. Jadi hanya untuk mengecek bergerak atau tidak benda tersebut gitu ya, setelah diberikan gaya dan percepatan juga ya. Nah, yang kedua adalah kinetis. Ini dikatakan gaya geseknya jika ya, ketika benda bergerak. Kinetis ini kalau bendanya itu bergerak, jadi bukan untuk mengecek, maka kinetis ini syaratnya itu harus statis. Kalau bendanya bergerak, berarti lanjutkan dengan kinetisnya. Apakah kinetis? Kalau bendanya tidak bergerak, berarti cukup sampai dengan mengecek gaya geseknya sampai gaya gesek statis saja. Sedangkan kalau bendanya bergerak, maka harus dilanjutkan dengan gaya kinetis, gaya geseknya gaya gesek kinetis. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, ada sebuah benda ya, diberikan sebuah gayanya F. Kita sudah belajar di kelas 10 juga ya. Nah, kalau ke sini berarti apa? F cos theta. Karena di sininya ada sudut theta ya. Nah, kalau ke atas berarti apa? F sin theta. Di sini F ya. Nah, F-nya itu bisa S, bisa K, tergantung mana. Pertama kita harus mencari dulu Fs, namanya adalah gaya gesek statis ya. K, di sini ada Fs dulu lah. Maka rumusnya adalah mu S dikali dengan N. Sedangkan ada F K mu K dikali dengan N. Di sini juga ada keterangan juga ya. Kalau Fs itu namanya adalah Fs dulu ya. Ini namanya gaya gesek S berarti apa? Statis. Kalau Fk gaya gesek berarti ya apa? Kinetis. Kalau mu S koefisien apa? Gaya gesek statis. Kalau mu K berarti koefisien gaya gesek kinetis. Nah, N-nya apa? Ya, gaya normal. Anda sudah tahu kan? Sudah belajar di kelas 10. Kelas 1. Nah, oke. Bisa dipahami sampai sini kan? Agak cukup jelas. Nah, agar lebih jelas, biasanya kita harus belajar dari contoh. Dan saya berikan satu contoh lah. Misalkan, ini example ya. Example, misalkan kita punya benda. Nah, benda seperti ini. Punya gaya, ditarik oleh gayanya 100 Newton. Nah, seperti itu. Di sini F ya. Fs dulu berarti ya. Besar sudutnya kira-kira 30 derajat saja biar nanti bisa ngitungnya lebih gampang dari trigonometrinya.
Misalkan di sini berarti masanya berapa ya? M-nya 10 kg saja. Apa lagi ya? Oh, tadi ada mu S. Nah, mu S-nya misalkan 0,4, mu K-nya 0,2. Ya, dari sini. Pertanyaan pertama yang akan kita tanyakan adalah A. Apakah benda bergerak? Nah, pertanyaan, apakah benda bergerak? Kalau bergerak, berapa percepatannya? Ini jika bergerak ya. Kalau tidak bergerak, berarti tidak ada percepatan. Kalau bendanya bergerak, percepatannya berapa? Nah, yang itu yang akan kita cari. Oke, untuk mengecek ya, untuk mengecek benda itu bergerak atau tidak, nanti kita butuh apa? Butuh gaya gesek statis Fs. Maka di sini pertama Fs terlebih dahulu, rumusnya adalah mu S kali N. Ya. Mu S kali N. Nah, mu S-nya udah ada. Berapa? Mu S-nya adalah 0,4. N-nya berapa? N ini yang akan kita cari terlebih dahulu. N itu adalah gaya normal, gaya yang tegak lurus terhadap benda. Seperti ini kan? Nah, berarti ke bawahnya ada apa? Ada gaya berat. Nah, seperti ini. Itu kan kebalikannya. Ini konsep yang sudah kita pelajari ya. Lalu di sini ada apa lagi? Ada F sin theta. Tuh kan ada lagi F yang ke atas yang tadi ya. Kalau ke sini berarti F cos theta. Berarti cari dulu N. Ya. N. Nah, oke. Untuk mencari N, kita lihat N sama F sejajar. Maka di sini F sin theta ditambah N dikurang W sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ke atas ke bawah itu tidak bergerak. Karena gayanya diberikan adalah kiri kanan, ya. Ke kiri dan ke kanan berarti bergerak. Berarti sama dengan 0. Ini hukum Newton yang pertama. F-nya berapa? 100. Sin theta berarti sin 30 berapa? 0,5. Tengah ya. N-nya berapa? Dicari. W itu adalah M kali G. Betul nggak? M kali G. M kali G. M-nya itu ada berapa? 10. G-nya berapa? 10. Berarti 100 ya. 100 sama dengan 0. Oke. 100 kali 0,5 itu jadi 50. Tambah N. Kita pindahkan 100-nya jadi 100 ya. Berarti N-nya adalah 100 kurang 50. N-nya adalah 50 ton ya. Nah, gaya normalnya adalah 50. Maka di sini kita masukkan N-nya 50. Berapa? 0,4 kali 50 itu sekitar 20. Nah, di sini 20. Nah, kita harus tahu. Setelah kita tahu 20, apakah benda ini bergerak atau tidak? Ya. Sudah tahu belum syaratnya? Ada syaratnya nih. Nah, ada syarat. Mana saja syaratnya? Kita lihat di slide berikutnya. Tadi berapa? Nah, tadi berapa? 20 ya. Nah, kita lihat lagi di sini 20. Oke. Di sini 20. Nah, 10 ya. Nah, di sini. Fs-nya tadi 20. Nah, kita harus tahu syaratnya ya. Syarat yang pertama, jika Fs-nya lebih besar daripada F cos. Kenapa cos? Tadi kan vertikal, horizontalnya Fs sama F cos ya. F cos theta. Maka bendanya adalah diam. Kalau Fs-nya sama dengan F cos, ini tepat bergerak namanya. Jadi baru on bergerak.
Sedangkan kalau Fs-nya lebih kecil daripada F cos theta, ya, mana ini dikatakan sebagai bergerak. Tadi Fs-nya udah 20, berarti kita cari F cos theta-nya ya. Nah, kita cari F cos theta. Warna ini aja lah. F cos theta. F-nya berapa? 100 tadi. Betul ya, 100 ya? Iya. Cos 30. Cos 30 itu berapa? Ayo, cos 30 berapa? Kita cari cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3. Ya. Setengah akar 3. Setengah akar 3 itu kalau tadi kita buat dalam desimal ya. Kalau kita tadi buat dalam desimal berarti kita pun harus membuat dalam bentuk desimal. Nah, kalau kita dalam bentuk desimal berapa? Ini sekitar 0,7 ya. Nah, disinilah 0,76 ya. 100 kali 0,76. Maka jawabannya adalah 76. Oke, F cos-nya kita tulis 20/76. Mana? Lebih kecil, berarti Fs lebih kecil F cos theta. Berarti benda tersebut bisa kita simpulkan bahwa benda tersebut apa? Bergerak. Berarti pertanyaan A bergerak sudah terjawab. Nah, tadi berikutnya apa? Ketika sudah ditanyakan bergerak, berapa percepatannya? Itu kan harus dicari ya. Berapa percepatannya? Maka kita cari. Maka yang B, berapa percepatannya? Nah, oke, kita cari. Kita cari percepatannya. Sebelumnya kita ilustrasikan terlebih dahulu gambar yang tadi. Ini. Salah tuh. Apa saja lah. Nah, F ya. F cos theta. Ini F apa? FK ya. Kinetik karena sudah bergerak ya. Ini F sin theta. Oke. Nah, oke. Benda sudah bergerak. Oke. Kalau benda bergerak berarti FK, F kinetis, berarti FK dulu ya. Mu K dikali dengan N. Mu K-nya tadi berapa? Oh, mu K-nya tadi 0,2. N-nya tadi berapa ya? N-nya tadi 0, berapa tadi saya lupa lagi. Mu K-nya berarti kan tadi untuk mencari gaya normalnya itu 50 atau 70 ya? 50 ya? Nah, 50. Berarti 0,2 ya 25. Udah ketemu ya. Jadi FK-nya itu 25. Nah, untuk mencari percepatan karena bergerak ya. Bergerak. Maka di sini hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M kali A. Kita bagi dua di sini untuk menghitungnya di sini. Nah, sigma F-nya apa? Ini F cos. Nah, kan bergerak ya. Maka di sini F cos theta apa? Dikurang FK karena berlawanan arah kan ya, sama dengan M kali A. Berarti F cos theta nya berapa? Tadi 76 dikurangi FK nya 25. M nya berapa tadi? M nya 10 kalau nggak salah ya. Nah, ini A nya
Maka dari sini pindah 76 kurang 25 itu sekitar 51, 10 ini A. Berarti A-nya itu 51 dibagi 10. A-nya itu adalah 5,1. Nah, berarti percepatannya itu adalah 5,1 meter per sekon kuadrat. Oke, agar lebih jelas silahkan dipahami lagi video pembelajaran ini, dan ada satu tugas yang harus Anda kerjakan secara kelompok. Tugasnya apa? Pertama adalah tugasnya itu maksimal dalam satu kelompoknya itu ada 6 orang anggota. Oke, maksimal ya, mau 1 orang boleh. Yang harus dikerjakannya adalah membuat ilustrasi atau praktik hukum Newton. 1, 2, 3 dalam bentuk video ya. Boleh dikirim ke WhatsApp saya secepatnya ya. Mau 1 minggu, mau 2 minggu, mau 1 hari, mau 2 jam, 1 jam, silahkan saya terima melalui WhatsAppnya, disertai dengan siapa saja yang ada dalam video itu. Dikerjakannya harus bersama-sama ya. Apakah harus kumpul? Boleh tidak. Jadi membuat videonya masing-masing di rumah lalu disatukan, boleh. Mau kumpul membuat ilustrasi hukum Newton 1, 2, dan 3, boleh, silahkan ya. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.